Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Setelah belenggu mengikat tangan dan kakinya, Sue Ying tidak bisa memikirkan metode apapun untuk meninggalkan pemahatan yang dalam. Bahkan Mirage tidak dapat membantu aku melarikan diri, dan kekuatan aku tidak cukup untuk mengganggu belenggu ini. Aku takut bahwa bahkan paragraf puncak mungkin tidak dapat bergetar gratis, kata Sue Ying dalam hati. Sementara dia sedikit lebih lemah dalam hal pertempuran jarak dekat, dia benar-benar berada di puncak ketika datang ke teknik penghindaran. Namun, dia cukup beruntung untuk menemukan teknik yang ditinggalkan oleh leluhur iblis, dan dia terlalu lemah untuk menghadapinya. Ini benar-benar menyakitkan. Sue Ying tidak bisa tidak mengerutkan alisnya saat dia melihat sekilas pada semua cairan berwarna darah di sekitarnya. Cairan itu secara bertahap meresap ke bagian dalam tubuhnya, menembus setiap sudut kecil sebelum lama, dan rasa sakit hanya terus meningkat. Bahkan mempertimbangkan ranah hati kultivasi Sue Ying, serta tubuh yang diolah oleh badan misterius penghancuran ekstrim, rasa sakitnya masih sulit untuk ditanggung. Bagian yang paling menyakitkan dari itu adalah perasaan tak berdaya yang berasal dari tidak mampu menghentikan cairan berwarna darah, dan semua teknik menjadi tidak berguna. Dalam 6 roda surgawi dari iblis darah Eden, bahkan tanah hitam yang membentuk tanah mengandung darah, pikir Sue Ying. Cairan berwarna darah di dalam Gouge ini tidak biasa, tapi siapa yang tahu kalau ini akan berbahaya? Iblis leluhur pernah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam Dao Iblis Darah. Menurut Blood Demon Scripture, yang ia peroleh, bahkan baru saja memulai jalan ini sangat sulit dan menyakitkan yang tak terbayangkan. Dan sekarang, berada di dalam ngarai yang dalam meninggalkan tubuhnya terkikis oleh cairan berwarna darah, dan kesakitan yang tak terbayangkan. Rasa sakit. Sue Ying tidak dapat membebaskan diri, jadi dia hanya bisa bertahan. Dia bahkan mendapatkan kilas balik ke 100 tahun penderitaan yang dia habiskan karena 6 hantu dendam ketika dia masih seorang transenden. Meskipun cairan berwarna darah ini jauh lebih menakutkan daripada 6 hantu dendam, tubuh saat ini dan True Deity Heart juga jauh lebih kuat daripada saat itu, sehingga rasa sakit yang disebabkan cairan berwarna darah ini tidak cukup untuk membuatnya jatuh seperti 6 hantu dendam lakukan saat itu. Dia ingat bagaimana dia telah begitu kesakitan sehingga dia akan melemparkan di tempat tidurnya, dan bahkan jiwanya dibiarkan gemetar. Sebelum dia menyadari, cairan berwarna darah telah memasuki setiap sudut dan celah terakhir dari tubuh Sue Ying, dan rasa sakit telah mencapai puncaknya. Pada titik ini, rasa sakit mulai berkurang, dan saat itu terjadi, Sue Ying mulai memiliki perasaan kejelasan yang aneh. KKK gelombang keempat belenggu yang mengikat tangan dan kakinya tiba-tiba melepaskan diri dan dengan cepat mulai mundur ke ketiadaan. Sue Ying hanya berdiri di Gouge yang dalam karena terkejut. Sudah selesai, Sue Ying agak bingung ketika dia menyapu visinya di sekitarnya. Keempat rantai itu semua ditarik ke dinding dekat lubang yang dalam, menghilang sepenuhnya ke kehampaan, bahkan di Mirage, dia tidak dapat menemukan mereka. Aku akan mengambil sedikit cairan berwarna darah ini untuk dipelajari, Sue Ying tiba-tiba memutuskan dan segera menggunakan Mirage. Mirage menyapu cairan berwarna darah di ngarai yang dalam, langsung memindahkannya ke harta Eden. Cairan yang bisa menembus Luminous Sun Force-nya, energi dewa dunianya, dan bahkan baju pelindung badan misterius penghancuran ekstrim benar-benar sangat ajaib. Mengumpulkan dan menyimpan cairan ini sendiri harus dilakukan dengan bantuan manipulasi ruang. Sebelum rantai bahkan menekan tubuhnya, jika tidak ada penindasan, Sue Ying sudah lama melarikan diri. Tidak akan ada alasan untuk menderita melalui rasa sakit. So, dia langsung melonjak ke langit, terbang keluar dari Gouge yang dalam, dan mendarat di tanah di luar. Dia melirik ke sekeliling. Dia menemukan dirinya di dalam hamparan kabut berwarna darah, di depannya siluet sebuah bangunan. Sue Ying berjalan ke arahnya, dan saat dia mendekat, bangunan itu akhirnya mengambil bentuk yang berbeda. Itu adalah konstruksi yang agak tua, istana yang seluruhnya berwarna darah. Dinding-dindingnya, pilar-pilarnya, dan bahkan pintu-pintu semuanya memiliki tanda belang-belang, dan di atas pintu utama ada 3 karakter kuno, Istana Darah Pembubaran. Meskipun ketiga karakter ini tidak digunakan selama zaman kosmos saat ini,
pandangan sekilas saja sudah cukup untuk memahami maknanya. Membubarkan Istana Darah, Sui Ying tiba-tiba mengerti. Ini sebenarnya adalah Istana Darah Pembubaran, salah satu dari 3 istana iblis. Hahaha, aku tidak berpikir keberuntunganku akan begitu baik. Aku hanya berkunjung ke Blood Devil Eden untuk sementara waktu, namun aku sudah tiba di Istana Darah Pembubaran yang misterius. Sui Ying agak senang. Gurunya telah memberinya sejumlah besar informasi, dan catatan 6 roda surgawi sangat rinci. Lagi pula, seseorang dari level gurunya terikat untuk mengetahui sejumlah besar informasi orang dalam. Dari 3 Edens bawah dari 6 roda surgawi, peluang yang bisa dianggap paling aman, sebagai perbandingan, justru 3 istana iblis. 3 istana iblis adalah sebagai berikut: Istana Darah Melarutkan, Istana Mengikis Tulang, dan Istana Pemurnian Jantung. 3 tempat ini tidak dapat ditemukan melalui cara biasa, dan mereka berada secara terpisah dari Black Rain Eden dan Black Forest Eden. Mampu secara kebetulan memasuki Istana Darah Pembubaran benar-benar keberuntungan aku. Menurut informasi yang dicatat, tempat ini harusnya memegang teknik rahasia pembubaran darah. Sui Ying mulai berjalan menuju bagian dalam istana. Bagian dalam istana adalah hamparan keheningan. Lagi pula, terlalu lama waktu telah berlalu sejak segala bentuk kehidupan terakhir kali masuk. Sui Ying sedang memeriksa sekelilingnya dengan penuh perhatian, jadi dia segera menemukan bahwa dindingnya ditutupi oleh karakter yang padat. Inilah tepatnya teknik rahasia pembubaran darah yang dia inginkan. Cahaya redup tiba-tiba menyatu di dalam istana. Sui Ying menoleh untuk melihat sumbernya, hanya untuk melihat bahwa cahayanya sudah menyatu menjadi sebuah sosok. Itu perlahan-lahan berubah menjadi kenyataan, membentuk seorang pria dingin mengenakan jubah berwarna darah. Pria itu melirik Sui Ying, tatapannya sama dinginnya seperti sebelumnya. Untuk bertahan dari gigitan semut darah berarti kamu memiliki kualifikasi untuk memasuki Istana Darah Pembubaran. Semut darah? Sui Ying tertegun. Cairan berwarna darah di dalam Gouge sebenarnya terbuat dari semut darah? Cairan itu bahkan mampu menembus armor badan penghancuran misterius ekstrimnya. Mungkinkah komponen paling kecilnya sebenarnya semut darah yang kecil? Ketika aku berbicara, kamu harus tetap diam, kata pria itu dengan acuh tak acuh. Sui Ying tertegun. Dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa pria ini hanyalah artefak roh, namun karakternya tiba-tiba seburuk ini. Namun, ini tidak bisa membantu. Sui Ying dipaksa untuk menahan suasana artefak roh yang ditinggalkan oleh iblis leluhur. Bagaimanapun, tidak ada gunanya membentuk dendam terhadap artefak roh. Yang ada di dinding adalah teknik rahasia pembubaran darah. Pria dingin itu memulai. Melihat bagaimana kamu tidak pergi ke 2 istana iblis lainnya, kamu harus mengalami 2 cobaan dalam aula darah pembubaran. Salah satunya adalah dengan berhasil menumbuhkan teknik rahasia darah pembubaran, dan yang lainnya adalah dengan sukses mengalahkan salah satu dari base darah Basolvet Blood Hall milikku. Jika kamu berhasil, aku akan memberi kamu token komando dari 3 istana iblis. Dengan bantuannya, kamu akan dapat maju ke 2 istana iblis lainnya. Petik 2. Sui Ying sudah menyadari hal ini. Dia yang beruntung tiba di aula darah pembubaran tidak berarti dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki 2 istana iblis lainnya. Oleh karena itu, satu-satunya pilihannya adalah untuk melewati cobaan yang tersisa di balai pembubaran darah oleh iblis leluhur dan mendapatkan tanda perintah. Jika dia berhasil, maju ke 2 istana iblis lainnya akan jauh lebih mudah. Jika aku bisa melewati ketiga cobaan dari Istana Iblis, manfaatnya akan jauh di atas seni absolut Legiun Penghancuran. Sui Ying sangat berharap. Cobaan dari 3 Istana Iblis biasanya ditargetkan pada paragraf, tapi itu juga karena keberuntungan. Paragon biasa mungkin tidak akan pernah berhasil memasuki Istana Darah Pembubaran dari Iblis Darah Iblis, namun dia kebetulan menemukannya. Bagaimanapun, dia harus melewati Istana Darah Terlarang terlebih dahulu. Di sisi lain, itu tidak mendesak untuk melewati 2 istana iblis lainnya. Lagi pula, begitu dia mendapatkan token perintah, dia akan dapat menemukan 2 istana lainnya kapan saja dia mau. Tetapi jika dia gagal dalam upaya ini, siapa yang tahu kapan dia bisa mendapatkan kesempatan lain untuk memasuki 3 istana iblis.
Sangat mungkin dia tidak akan pernah mendapat kesempatan lain seumur hidupnya. Pria itu dengan acuh tak acuh berkata, ketika datang untuk membudidayakan teknik rahasia darah melarutkan, kesuksesan mengharuskan kamu untuk mengolahnya dalam 10.000 tahun. Gagal, dan aku akan mengusirmu sendiri. Petik 2. 10.000 tahun, Sue Ying terkejut. Dia bertanya dengan tak berdaya, bukankah itu 1 juta tahun? Informasi yang diberikan gurunya sangat rinci. 3 istana iblis memiliki 3 teknik rahasia besar, dan setiap teknik rahasia harus dipupuk dalam 1 juta tahun. Sebenarnya, teknik rahasia ini sendiri tidak akan banyak membantu kekuatan seseorang, dan mereka hanya berfungsi sebagai semacam percobaan. 1 juta tahun? Pria dingin mengenakan jubah berwarna darah mencibir. Seorang prajurit legiun penghancuran seperti kamu telah tiba di tempat iblis leluhur kita. Seandainya kita masih berada di zaman kosmos ketiga, aku pasti sudah membantai kamu. Kamu benar-benar ingin kami memberi kamu jutaan tahun untuk ditumbuhkan? Kalau bukan karena perintah iblis leluhur, aku bahkan tidak akan memberi kamu kesempatan ini. 10.000 tahun. Kembangkan teknik dan kamu berhasil, gagal mengolahnya dan kamu akan dikirim. Melihatmu bajingan Danau Heart Island, kuharap aku bisa membantaimu. Dalam hati, Sue Ying tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Jadi itu alasannya. Mempertimbangkan hubungan antara iblis leluhur dan guru Pulau Jantung Danau, jika ini masih zaman kosmos ketiga, setiap prajurit legiun penghancuran akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka jika mereka memasuki wilayah iblis leluhur. Namun, iblis leluhur dan guru Pulau Jantung Danau tidak lagi berada di sini selama zaman kosmos ini. Apakah mereka masih hidup atau tidak, dan terlepas dari kemana mereka memutuskan untuk pergi, memang benar bahwa 2 eksistensi terkuat di banyak zaman kosmos ini sudah tidak ada lagi. Tetapi untuk keluhan mereka mempengaruhi dirinya sendiri sekarang, apakah dia tidak melihat ini sebagai ketidakadilan? Kamu memiliki 10.000 tahun. Jika kamu tidak berpikir kamu bisa sukses, kamu bisa cepat dan tersesat, kata pria berjubah darah itu. Dia kemudian duduk bersila tepat di sebelah sisi aula istana. Dia terlalu malas untuk mengirim pandangan sekilas ke arah Sue Ying. Tidak perlu repot dengan setiap roh harta yang aku temui. Sue Ying memang merasa bahwa sikap pihak lain itu keji, tetapi dia juga menyadari bahwa roh harta apapun terikat untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh tuan mereka. Bahkan jika dia membenci Sue Ying, dia memiliki ruang lingkup terbatas di mana dia bisa menemukan masalah baginya. Dia hanya mengurangi panjangnya dari 1 juta tahun menjadi 10.000 tahun, dan tidak bisa benar-benar memaksa Sue Ying pergi. Memang, itu bukan karena dia baik hati, tetapi sebaliknya dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan lebih dari ini. Iblis leluhur memberikan bahkan makhluk hidup dari kosmosis lain kesempatan. Itu normal bahwa aku, seorang prajurit legiun penghancuran, juga akan diberi kesempatan. Sue Ying sekarang mengarahkan pandangannya ke arah teknik rahasia darah pembubaran. Teknik melarutkan darah rahasia, tentu saja, teknik rahasia yang berhubungan dengan darah, jadi merasakan sakit saat mengolahnya normal. Semakin dekat seseorang menuju kesuksesan, semakin menyakitkan rasa sakitnya. Meskipun belum pernah mengolahnya sebelum dirinya sendiri, Sue Ying bisa mengerti dari laporan intelijen yang diterimanya bahwa mengolah teknik rahasia darah larutkan dibagi menjadi 2 bidang kesulitan. Satu adalah uji coba yang menguji kemampuan pemahaman seseorang, bagaimanapun juga, sangat sulit untuk berhasil mengembangkan teknik rahasia serumit darah pembubaran. Yang lainnya adalah cobaan untuk menahan rasa sakit. Semakin dalam memasuki budidaya teknik, semakin kuat rasa sakit yang akan mereka rasakan. Bahkan kemudian, mereka harus terus berkultivasi. Setelah menderita penyiksaan racun hexing, Sue Ying sangat jelas tentang betapa sulitnya untuk berkultivasi sambil didera rasa sakit. Bahwa itu, bahkan tidak ada jejak kecemasan dalam ekspresinya, Sue Ying duduk bersila di aula istana yang rusak ini dan mulai berkultivasi. Seorang manusia mungkin takut akan rasa sakit, tetapi setelah mencapai wilayahnya, rasa sakit itu lebih merupakan penyempurnaan hati dan jiwanya. Saat ia mulai berkultivasi, kulit Sue Ying menjadi tertutup oleh pembuluh darah dan pembuluh darah yang menonjol saat darahnya mulai melonjak. Teknik rahasia ini menyiratkan kontrol darah yang luar biasa.
Sue Ying menemukan betapa mistisnya teknik rahasia ini segera setelah ia mulai berkultivasi. Memang, itu adalah teknik rahasia paling mendasar dari seni absolut, Myriad Devil True Body. Teknik rahasia membubarkan darah, teknik rahasia tulang yang mengikis, dan teknik rahasia pembiakan hati. Tiga teknik rahasia ini merupakan cobaan dari Istana Tiga Iblis. Namun, mereka semua berasal dari seni absolut, Myriad Devil True Body, yang legendaris dan diformulasikan dari aspek yang paling mendasar. Seni absolut ini jauh melampaui 6 warisan besar yang terkenal sebagai iblis leluhur, karena Myriad Devil True Body adalah seni absolut pertama yang dipahami oleh iblis leluhur. Menggunakan seni absolut yang mengerikan ini, dia bahkan bisa bertarung melawan Lake Heart Island Master. Ketika sampai pada seni absolut ini, menurut desas-desus, seseorang harus terlebih dahulu mencapai tahap kesuksesan besar dalam 6 warisan besar sebelum mereka dapat berharap untuk mencapai kesuksesan besar di dalamnya. Kondisi ini saja berarti bahwa seseorang harus membuka 6 jalur Dao yang mencapai wilayah penguasa, dan ada persyaratan tambahan eksternal lainnya di atas ini. Secara keseluruhan, kesulitannya sangat besar. Bahkan, mendapatkan seni absolut saja sudah sangat sulit. Itu mensyaratkan memasuki jauh ke dalam 3 atas Edens. Tetapi jika dia berhasil melewati cobaan Istana Tiga Iblis, setelah memupuk 3 teknik rahasia ini, dia akan mendapatkan tulisan suci paling rendah dan paling mendasar dari Myriad Devil True Body. Ini sangat berharga bahkan untuk paragraf. Selanjutnya, ia akan mendapat manfaat lain juga. Dengan demikian, itu adalah kekayaan Sue Ying yang telah berhasil memasuki Istana Darah Pembubaran, tetapi kemalangannya bagi roh harta karun untuk memperlakukan seluruh Danau Heart Island sebagai musuhnya. Weng! Lampu merah tiba-tiba menyelimuti permukaan tubuh Sue Ying saat dia duduk bersila. Cahaya ini sebenarnya terpantul dari darah di dalam dirinya, tetapi menghilang dengan tiba-tiba seperti saat itu muncul. Segera setelah itu, kabut berdarah yang luas mulai menyembur tanpa terkendali dari kulit Sue Ying. Bukan hanya kulitnya memuntahkan kabut berdarah ini, darah segar bahkan mulai keluar dari mulutnya. Pria berjubah darah dari sebelumnya, yang masih di aula istana, membuka matanya dan melirik dengan mencibir. Kenapa seperti ini? Sue Ying mengerutkan kening dalam ekspresi keraguan yang sangat berbeda. Teknik rahasia ini jelas tentang pemanfaatan misteri mendalam hukum dunia. Aku sudah membuka jalan Dao aku, namun aku sudah menyimpang begitu aku mulai mengolah teknik ini. Petik 2. Ini, bagaimanapun juga, teknik rahasia yang mendasar, dan bagian dari Myriad Devil True Body. Tidak heran kalau iblis leluhur ingin menggunakannya untuk menguji paragraf. Sue Ying awalnya merasa bahwa melihat bagaimana ia dapat membuka jalur daunnya hanya dalam 1.000.000 tahun, kemampuan pemahamannya akan memungkinkannya untuk dengan mudah mengolah rahasia ini. Teknik. Namun, dia tiba-tiba membuat kesalahan tepat di awal. Faktanya, bahkan tubuh sejatinya yang kembali ke dunia material sedang batuk darah, dia jelas gagal dalam upaya kultivasinya. Lanjutkan. Sue Ying menenangkan dirinya sepenuhnya dan memulai upaya kultivasi lainnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu. Kembali di Blood Devil Eden, iblis kuno yang jauh itu seperti gunung besar karena tetap tertidur lelap. Adapun 4 pelindung dari agama iblis leluhur, mereka merasa benar-benar cemberut. 1000 tahun telah berlalu, kata pelindung wanita berjubah abu-abu dengan suara rendah. Kami sudah menunggu di sini selama 1000 tahun, tetapi Dongbo Sue Ying belum muncul. Laporan intelijen tidak bisa palsu. Posisinya ditemukan melalui karma, dia masih di wilayah ini, tanpa diragukan lagi. Pelindung Huoze melihat ke arah Demon kuno yang jauh. Dia kemungkinan telah memasuki semacam area berbahaya dalam Blood Devil Eden, dan untuk sementara tidak bisa pergi. Pelindung wanita berjubah abu-abu itu mengangguk. Kita bisa menyelesaikan obat kita begitu kita membunuh Dongbo Sue Ying, tapi kita sudah menunda terlalu lama. Ini akan segera menjadi tidak berguna. Petik 2. Ayo terus menunggu, kata pria bermata biru itu. Kami punya cukup waktu, mari kita lanjutkan menunggu, kata seorang lelaki tua yang dibungkus jubah ungu sehingga hanya matanya yang terlihat. Keempat pelindung ini memang cemas dan cemberut.
Obat mereka yang semula direncanakan selesai sehingga memungkinkan mereka untuk melanjutkan petualangan mereka sekarang tidak berguna. Mereka hanya bisa terus menunggu di sini. Cara mereka melihatnya, lawan mereka hanyalah paragon baru. Jika mereka berempat bekerja sama, dan mempertimbangkan seberapa kuat pelindung Huoze, akan mudah bagi mereka untuk membasmi Sui Ying. Tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan terjebak menunggu begitu lama di sini? Selain itu, mereka harus terus menunggu saat dalam keadaan siaga penuh atau mereka mungkin hanya membangunkan iblis kuno. Tunggu saja sampai dia keluar. Dia tentu saja tidak akan mendapatkan kematian cepat dari kita, kata pelindung wanita berjubah abu-abu itu dengan suara rendah, dan 3 pelindung lainnya juga menyatakan persetujuan mereka. Mereka tidak memiliki sedikit pun belas kasihan untuk salah satu bentuk kehidupan dari kosmos kultivasi ini. 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. Dalam sekejap mata, lebih dari 6000 tahun telah berlalu. Kembali di Istana Pembubaran Darah, sosok Sui Ying sedikit gemetar saat dia melanjutkan kultivasinya. Rasa sakit yang dia rasakan menyebabkan ekspresinya berubah, dan dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi mendengus. Oh, apakah itu suara yang kudengar berasal darimu? Di sudut aula istana, lelaki berjubah darah itu membuka matanya setelah mendengar suara itu dan menunjukkan seringai bersemangat. Menyakitkan, bukan? Hahaha, apakah kamu pikir teknik rahasia pembubaran darah akan sangat mudah diolah? Ini adalah salah satu dari 3 teknik rahasia besar mendasar yang membentuk Myriad Devil True Body, dan persyaratan kemampuan pemahamannya sedemikian rupa sehingga sebagian besar paragraf mengalami kesulitan mengolahnya bahkan dalam jutaan tahun. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengolahnya dalam 10.000 tahun? Tidak hanya itu tetapi semakin dalam kamu berkultivasi, semakin besar rasa sakit yang akan kamu rasakan. Bahkan hati dewa sejati kamu akan terpengaruh. Selama saat-saat rasa sakit yang paling intens, itu akan menjadi lebih sulit untuk diolah. Laki-laki dingin berjubah darah itu berdiri, menghargai ekspresi Sui Ying yang gemetaran yang diperdebatkan karena rasa sakit. Tetap saja, aku tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa kamu prajurit dari Destruction Legion adalah tangguh. Sudah sedikit lebih dari 6000 tahun, namun kamu hanya mengolah sebagian kecil dari teknik rahasia darah pembubaran, dan rasa sakit yang kamu tidak rasakan bahkan tidak mendekati batas maksimal. Tunggu sampai kamu mencapai tahap sukses besar, pada saat itu, kamu akan merasakannya di kulit kamu sendiri. Aku mungkin tidak mencoba mengolah teknik ini sendiri, tetapi aku telah melihat lebih dari cukup banyak paragraf yang hilang sendiri. Oh, aku hampir lupa. Kamu hanya memiliki 10.000 tahun waktu untuk menyelesaikan kultivasi kamu. Setelah masa jabatan selesai, aku akan mengusir kamu. Tetapi bahkan jika kamu meninggalkan tempat ini, kamu dapat terus berkultivasi dan menikmati perasaan teknik rahasia darah pembubaran. Sayangnya untuk kamu, bahkan jika kamu berhasil menumbuhkan teknik rahasia darah pembubaran setelah kamu pergi, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Kamu harus berhasil dalam 10.000 tahun iblis leluhur, bagaimanapun, menguji kemampuan pemahamanmu. Pria dingin berjubah darah itu terus berbicara sambil menikmati pemandangan Sui Ying yang sedang kesakitan. Tapi tiba-tiba, Sui Ying, yang awalnya kesakitan, mendapatkan kembali ketenangannya. Ekspresi wajahnya yang semula berubah tenang kembali seperti biasa, dan dia secara bersamaan membuka matanya untuk melihat pria berjubah darah itu. Aku berbicara tidak lebih dari beberapa kalimat, dan kamu sudah tidak tahan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.